Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Palu hakim yang diketuk 3 kali terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi Amanda. Suara itu menggema di ruang sidang yang dingin dan senyap, menghantam telinganya dan meremukan sisa-sisa harapan yang masih ia genggam erat. Selesai sudah. Pernikahan yang ia bangun selama 10 tahun dengan cinta, pengorbanan, dan air mata kini resmi berakhir dalam hitungan menit yang terasa begitu kejam. Amanda menatap kosong ke arah meja hakim. Pikirannya melayang. Ia tidak mengerti sepenuhnya istilah-istilah hukum yang baru saja diucapkan. Kalimat-kalimat rumit yang keluar dari mulut pengacara licik yang disewa suaminya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia kalah. Kalah telak. Di seberang ruangan, Ryan, pria yang pernah menjadi pusat dunianya, duduk dengan punggung tegap. Ia tidak menatap Amanda. Matanya tertuju lurus ke depan. Namun, sebuah senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Senyum yang sama yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Amanda kini terasa seperti sayatan belati yang tajam. Di samping Ryan, pengacaranya, seorang pria tambun dengan kacamata tebal membereskan tumpukan dokumennya dengan gerakan yang tenang dan puas. Mereka telah berhasil. Mereka telah mengambil segalanya dari Amanda. Amanda teringat bagaimana pengacara itu memutarbalikkan fakta. Pengorbanannya sebagai ibu rumah tangga yang berhenti bekerja demi mendukung karir Ryan disebut sebagai kemalasan. Tabungan bersama yang ia sisihkan dengan susah payah dari uang belanja dituduh sebagai upaya penggelapan. Bahkan rumah yang mereka tempati, sebuah rumah sederhana yang merupakan satu-satunya peninggalan dari almarhum ibunya, berhasil dibuktikan di atas kertas sebagai aset yang dibeli dan direnovasi total menggunakan uang Ryan. Semua kebohongan itu dibungkus dengan rapi dalam dokumen-dokumen legal yang tidak bisa ia bantah. Ia datang ke pengadilan hanya dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Sebuah keyakinan naif yang kini hancur berkeping-keping. Sidang selesai, ucap hakim sekali lagi. Kali ini lebih tegas, seolah menyadarkan Amanda dari lamunannya. Orang-orang mulai berdiri dan meninggalkan ruangan. Ryan bangkit, merapikan jas mahalnya dan berjalan keluar tanpa sedikit pun menoleh ke arah Amanda. Hati Amanda terasa seperti diremas. Ia ingin berteriak, memanggil namanya, bertanya mengapa ia melakukan ini semua, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa lemas, terpaku di kursi kayu yang keras itu. Seorang petugas pengadilan mendekatinya dengan sopan. "Ibu, sidangnya sudah selesai. Ibu bisa meninggalkan ruangan sekarang." Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Amanda bangkit dan berjalan gontai keluar dari ruang sidang. Di lorong yang ramai, ia melihat Ryan sedang tertawa bersama pengacaranya. Tawa itu terdengar begitu menyakitkan. Amanda memberanikan diri mendekat. "Ryan?" panggilnya lirih. Ryan menoleh, senyumnya langsung memudar, digantikan oleh ekspresi dingin dan jengkel. "Mau apa lagi kamu?" tanyanya ketus. "Kenapa, Ryan? Kenapa kamu lakukan ini?" Rumah itu warisan ibuku," ucap Amanda dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ryan tertawa sinis, "Rumah itu sekarang milikku. Pengadilan sudah memutuskannya. Semua bukti menunjukkan aku yang membayarnya. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Amanda. Seharusnya kamu sadar posisimu sejak awal, tapi itu tidak benar. Kamu tahu aku cukup." Potong Ryan. Pengacaranya hanya menonton dengan ekspresi datar. "Jangan membuat keributan di sini. Semuanya sudah selesai. Terima saja nasibmu." Dengan kejam, Ryan berjalan melewatinya. Amanda hanya bisa mematung, merasakan dunianya runtuh. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan yang megah itu dengan langkah tak menento. Langit Jakarta yang biasanya cerah kini tertutup awan kelabu, seolah ikut merasakan kepedihan hatinya. Di depan gedung,
Sebuah mobil sport merah mengkilap berhenti. Seorang wanita muda yang cantik dengan pakaian mewah keluar dari kursi penumpang dan langsung memeluk Ryan. Amanda mengenalinya sebagai salah satu sosialita yang sering Ryan bicarakan. Jadi ini alasannya. Ryan melihat Amanda yang berdiri di trotoar. Dengan langkah angkuh, ia membuka bagasi mobilnya dan mengeluarkan sebuah tas jinjing kecil yang lusuh. Ia melemparkan tas itu ke dekat kaki Amanda, membuat beberapa helai pakaian Amanda tersembul keluar. Itu sisa barang-barangmu yang tidak berguna, kata Ryan dengan suara keras agar wanita di sampingnya bisa mendengar. Lalu ia menatap tajam ke mata Amanda. Tatapan yang penuh dengan kebencian dan penghinaan. Pergi kamu sekarang. Rumah ini dan semua aset jadi milikku. Nikmati hidupmu jadi seorang gelandangan. Kalimat itu adalah paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati hatinya. Ryan masuk ke dalam mobilnya dan kendaraan mewah itu melesat pergi meninggalkan Amanda yang berdiri mematung di tengah kepulan asap knalpot dan debu jalanan. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh berlutut di trotoar, memeluk tas kecil itu dan menangis sejadi-jadinya. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang lewat. Rasa sakit, penghinaan, dan keputusasaan bercampur menjadi satu, melumpuhkan seluruh indranya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia menangis di sana. Tetesan air hujan mulai turun satu persatu, kemudian semakin deras, membasahi rambut dan pakaiannya. Hujan seolah berusaha menghapus jejak air matanya, namun justru membuat kondisinya semakin menyedihkan. Dengan sisa kekuatan, ia bangkit dan berjalan tanpa tujuan. Pikirannya kosong. Ia tidak punya uang sepeser pun. Ponselnya ada di dalam tas. Tapi siapa yang bisa ia hubungi? Keluarga jauhnya hidup pas-pasan. Ia tidak ingin menambah beban mereka. Teman-temannya adalah teman-teman Ryan juga. Mereka pasti akan memihak pria itu. Amanda berakhir di sebuah halte bus yang sepi. Ia duduk di bangku besinya yang dingin, membiarkan tubuhnya menggigil kedinginan. Hujan turun semakin lebat, menciptakan tirai air yang memisahkannya dari dunia luar. Disinilah akhir dari segalanya. 10 tahun hidupnya ia persembahkan untuk seorang pria yang pada akhirnya membuangnya seperti sampah. Ia merasa begitu bodoh, begitu tidak berharga. Ia tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak punya masa depan. Semuanya terasa gelap. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan air mata terus mengalir tanpa henti, pasrah pada nasib yang terasa begitu kejam. Di tengah isak tangisnya yang pilu, ia tidak menyadari sebuah mobil sedan hitam yang elegan dan mengkilap berhenti tepat di depan halte. Mobil itu begitu mewah, tampak kontras dengan suasana halte yang kumuh dan hujan yang deras. Kaca jendela belakang turun perlahan tanpa suara. Amanda masih menunduk, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu sebuah suara yang tenang, dalam, dan berwibawa memecah kesunyian. Permisi. Amanda tidak mengangkat kepalanya. Ia mengira itu hanya seseorang yang salah jalan atau ingin bertanya arah. Pria itu berbicara lagi, kali ini suaranya lebih jelas dan lebih dekat. Apakah nama Anda Amanda? Pertanyaan itu membuat Amanda terkejut. Bagaimana mungkin orang asing di dalam mobil mewah tahu namanya? Dengan ragu, ia mengangkat wajahnya yang sembab dan basah oleh air mata serta air hujan. Matanya yang bengkak menatap ke arah mobil. Di dalam sana duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas yang sangat rapi. Wajahnya menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan. Namun tatapan matanya tajam dan seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwanya. Amanda tidak mengenalnya sama sekali. Namun pertanyaan pria itu terus terngiang di benaknya. Dengan bingung dan sedikit ketakutan, Amanda hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan. Anggukan kepala Amanda yang ragu sudah cukup sebagai jawaban. Pria di dalam mobil itu yang kemudian Amanda ketahui bernama Pak Wijaya membuka pintu mobil dari dalam. Payung hitam besar langsung terkembang di tangan seorang supir yang dengan sigap keluar dan memayungi Pak Wijaya saat ia melangkah keluar dari mobil.
Ia berjalan mendekati Amanda yang masih duduk membeku di bangku halte. Hujan deras seolah tidak berani menyentuh setelan jasnya yang mahal. "Nona Amanda, perkenalkan saya Wijaya," katanya dengan nada yang sopan namun tegas. "Saya tahu ini waktu yang sangat tidak tepat dan penampilan Anda saat ini sungguh memprihatinkan. Tapi saya sudah mencari Anda sepanjang hari. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan." Amanda menatapnya dengan curiga. Siapa pria ini? Apa hubungannya dengan Rian? Apakah ini jebakan lain? Apakah Rian mengirimnya untuk semakin menghinanya? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya yang sudah lelah. "Saya tidak kenal Anda," jawab Amanda lirih. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. "Pergilah, saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa Anda ambil." Pak Wijaya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang bukan mengejek, melainkan penuh simpati. "Saya tidak datang untuk mengambil apapun, Nona, sebaliknya saya datang untuk memberikan sesuatu." Ia merogoh saku bagian dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit. Dari dalamnya, ia mengambil selembar foto lama yang warnanya sudah sedikit pudar. Ia menyodorkan foto itu kepada Amanda. "Apakah Anda mengenali bayi perempuan di foto ini?" Dengan tangan gemetar, Amanda menerima foto itu. Di sana tampak seorang bayi mungil yang sedang tertawa digendong oleh seorang pria muda yang tersenyum hangat. Amanda langsung mengenali bayi itu sebagai dirinya. Ada tahi lalat kecil di dekat alisnya yang menjadi ciri khasnya sejak lahir. Tapi pria itu, ia sama sekali tidak mengenalnya. Pria itu tampak gagah dengan rambut ikal dan tatapan mata yang teduh. "Bayi itu saya?" bisik Amanda. "Tapi pria ini siapa dia?" "Pria itu adalah tuan saya dan dia adalah ayah kandung Anda," jawab Pak Wijaya dengan tenang. Dunia Amanda seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya hari itu. Ayah kandung. Ibunya selalu berkata bahwa ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan tak lama setelah ia lahir. Ibunya tidak pernah mau membicarakannya lebih jauh dan Amanda menghormati kesedihan ibunya dengan tidak pernah bertanya lagi. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa ia adalah seorang yatim. "Anda bohong," desis Amanda. Matanya membelalak tak percaya. "Ayah saya sudah lama meninggal. Ibu saya yang bilang begitu." "Ibu? Anda berbohong untuk melindungi Anda, Nona Amanda." "Jelas, Pak Wijaya sabar. Ceritanya sangat panjang dan rumit. Ayah Anda tidak pernah meninggalkan Anda. Karena berbagai alasan yang pelik, beliau terpaksa harus menjauh. Tapi beliau tidak pernah sedetik pun berhenti mengawasi Anda dari jauh. Beliau tahu semua tentang hidup Anda, tentang sekolah Anda, tentang pernikahan Anda, dan tentang hari ini." Kepala Amanda terasa pening. Informasi ini terlalu berat untuk ia cerna. Ayah yang ia kira sudah tiada ternyata masih hidup dan mengawasinya. Lalu di mana dia sekarang? Kenapa dia tidak pernah muncul? Seolah bisa membaca pikiran Amanda. Pak Wijaya melanjutkan dengan nada suara yang sedikit meredup. "Tuan besar ayah Anda, beliau baru saja meninggal dunia seminggu yang lalu karena sakit." Harapan kecil yang sempat muncul di hati Amanda langsung padam. Jadi, ia baru saja menemukan ayahnya hanya untuk mengetahui bahwa ia sudah kehilangannya untuk selamanya. Ironi yang begitu menyakitkan, air mata kembali mengalir di pipinya. Kali ini bukan karena Rian, melainkan karena rasa kehilangan akan sosok yang bahkan tidak pernah ia kenal. "Ikutlah dengan saya, Nona," Pak Wijaya dengan lembut. "Ada banyak hal yang perlu Anda ketahui. Anda tidak aman berada di sini. Saya berjanji akan menjelaskan semuanya." Amanda ragu tapi melihat tatapan mata Pak Wijaya yang tulus dan meyakinkan serta merasakan dingin yang menusuk tulang dan perut yang keroncongan, ia sadar ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak punya tempat untuk pergi. Dengan sisa tenaganya, ia mengangguk. Pak Wijaya memberi isyarat kepada supirnya yang segera membukakan pintu belakang mobil untuk Amanda. Amanda masuk ke dalam mobil yang hangat dan nyaman itu.
Sebuah kemewahan yang terasa begitu asing setelah apa yang baru saja ia alami. Di dalam mobil, Pak Wijaya memberinya sebotol air mineral dan sebuah selimut tebal. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat mobil melaju membelah hujan. Pak Wijaya membiarkan Amanda menenangkan dirinya terlebih dahulu. "Ayah saya siapa dia sebenarnya?" tanya Amanda akhirnya memecah kesunyian. "Nama beliau Hardiman Suryo," jawab Pak Wijaya. "Beliau adalah seorang pengusaha, seorang konglomerat. Beliau membangun kerajaannya dari nol. Beliau orang yang sangat tertutup, tidak suka sorotan media. Itulah sebabnya Anda mungkin tidak pernah mendengar namanya." Amanda tercengang. "Konglomerat? Ini semua terdengar seperti cerita dalam novel. Sebelum beliau meninggal," lanjut Pak Wijaya, "beliau telah mempersiapkan segalanya. Beliau tahu cepat atau lambat suami Anda akan menunjukkan sifat aslinya. Beliau sangat menyesal. Tidak bisa ikut campur secara langsung karena janji yang ia buat dengan ibu Anda di masa lalu. Oleh karena itu, beliau mempersiapkan ini semua sebagai cara untuk menebus waktunya yang hilang dan memberikan Anda kekuatan." Pak Wijaya membuka sebuah koper kerja dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Ia menyerahkannya kepada Amanda. "Ini adalah surat wasiat beliau. Saya adalah eksekutor atau pelaksana dari wasiat ini. Sesuai dengan surat wasiat ini, seluruh kekayaan dan aset milik Tuan Hardiman Suryo kini menjadi milik Anda sebagai satu-satunya ahli waris beliau." Amanda membuka map itu dengan tangan yang masih gemetar. Di dalamnya ada tumpukan dokumen legal yang tebal. Ia membaca halaman pertama, sebuah ringkasan aset. Matanya terbelalak saat membaca daftar yang tertera. Sebuah mensah mewah di kawasan paling elit di ibu kota. 3 mobil mewah Eropa. Saham di berbagai perusahaan besar. Dan yang paling membuatnya syok adalah saldo rekening yang tercantum di bagian akhir. 150 miliar rupiah. Angka nolnya begitu banyak hingga membuat kepalanya pusing. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Seseorang yang beberapa jam lalu menjadi gelandangan kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ia adalah seorang miliarder. Emosinya campur aduk. Rasa duka, bingung, kaget, semua menjadi satu. Ini semua nyata. Bisiknya tak percaya. Mobil yang membawa Amanda dan Pak Wijaya akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang hitam menjulang tinggi. Gerbang itu begitu besar dan megah. Dihiasi ukiran besi yang rumit, lebih mirip gerbang istana daripada rumah. Secara otomatis, gerbang itu terbuka tanpa suara, menampakkan jalan masuk pribadi yang panjang dan berkelok, diapit oleh taman-taman yang tertata sempurna dengan lampu-lampu temaram yang menyoroti keindahannya. Di ujung jalan itu berdirilah sebuah bangunan yang membuat Amanda menahan napas. Itu bukan rumah, itu sebuah mensan. Bangunan 3 lantai dengan pilar-pilar besar, jendela-jendela kaca yang membentang dari lantai ke langit-langit, dan arsitektur modern yang memancarkan kemewahan dan kekuasaan. Inikah rumahnya sekarang? Rasanya seperti mimpi yang paling liar sekalipun tidak akan pernah membawanya ke tempat seperti ini. Pak Wijaya membukakan pintu untuknya. "Selamat datang di rumah Anda, Nona Amanda." Amanda melangkah keluar dari mobil dengan ragu. Udara malam terasa segar dan bersih di sini. Jauh dari polusi dan kebisingan pusat kota. Ia menatap mensan itu dengan perasaan campur aduk antara takjub dan canggung. Ia merasa seperti seorang penyusup. Orang asing yang tidak pantas berada di sini. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati setinggi 4 meter terbuka dan beberapa pelayan berseragam sudah berbaris rapi di dalam untuk menyambutnya. Mereka semua menunduk hormat. Mereka semua adalah staf yang sudah bekerja lama untuk ayah Anda. Mereka loyal dan bisa dipercaya. Mereka akan melayani semua kebutuhan Anda. Jelas Pak Wijaya sambil memandunya masuk. Bagian dalam mens itu bahkan lebih menakjubkan. Lantai marmer berkilauan di bawah cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit setinggi 10 meter. Sebuah tangga melingkar yang megah menjadi pusat perhatian membelah ke lantai 2.
Perabotan yang ada di dalamnya adalah perpaduan sempurna antara seni dan kenyamanan. Setiap sudutnya ditata dengan selera yang sangat tinggi. Amanda hanya bisa terdiam mengikuti Pak Wijaya yang memberinya tur singkat. Ia ditunjukkan ruang tamu yang luas. Ruang makan formal dengan meja panjang untuk 20 orang. Sebuah bioskop pribadi, pusat kebugaran bahkan sebuah perpustakaan 2 lantai yang dipenuhi ribuan buku. Akhirnya mereka tiba di kamar utama. Ruangan itu lebih besar dari seluruh luas rumah peninggalan ibunya. Ada tempat tidur ukuran super king, area duduk dengan sofa empuk, dan sebuah balkon pribadi yang menghadap ke kolam renang dan taman belakang yang luas. Namun yang paling membuat Amanda terkejut adalah saat Pak Wijaya membuka sebuah pintu geser menampakkan sebuah ruang ganti atau walk-in closet yang luar biasa besar. Isinya kosong. Hanya jajaran lemari kaca dan rak-rak yang menanti untuk diisi. "Ayah, Anda sengaja mengosongkan ini," kata Pak Wijaya. "Beliau ingin Anda memulai lembaran baru dengan mengisi lemari ini sesuai dengan citra diri Anda yang baru. Buang semua masa lalu dan ciptakan masa depan Anda sendiri, Nona." Malam itu, Amanda tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap pemandangan kota yang berkelip di kejauhan. Angin malam membelai wajahnya. Kurang dari 24 jam yang lalu, ia adalah seorang wanita yang hancur dan tidak punya apa-apa, menangis di halte bus. Sekarang ia berdiri di istananya sendiri dengan kekayaan yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, hatinya terasa kosong. Ayahnya, pria yang memberinya semua ini telah tiada. Ia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya, mengucapkan terima kasih atau bertanya mengapa ia meninggalkannya. Di tengah kemewahan ini, ia merasa sangat kesepian. Tapi kemudian, ia teringat kembali pada syarat wasiat itu, misi untuk menghancurkan Rian. Tiba-tiba rasa kesepian itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah bara api tekad mulai menyala. Ayahnya tidak memberinya semua ini untuk bersedih. Ia memberinya senjata. Dan Amanda bersumpah pada dirinya sendiri. Ia akan belajar cara menggunakan senjata itu. Keesokan paginya, Amanda membuat keputusan pertamanya. Ia mengambil tas jinjing lusuh yang dilemparkan Rian padanya, satu-satunya pengingat dari kehidupan lamanya. Tanpa ragu, ia membuang tas itu beserta seluruh isinya ke tempat sampah. Itu adalah langkah pertamanya untuk menghapus Amanda yang lama, Amanda yang lemah dan penurut. Proses transformasi pun dimulai. Dengan bantuan Pak Wijaya, Amanda menjalani perubahan total. Seorang penata rambut ternama didatangkan ke Mensyam, memotong rambut panjangnya yang kusam menjadi model bob sebahu yang tajam dan modern, memberinya penampilan yang lebih tegas dan profesional. Seorang konsultan gaya pribadi membawanya berbelanja bukan ke mall biasa, tetapi ke butik-butik desainer ternama. Amanda tidak lagi memilih gaun-gaun bunga yang manis atau pakaian rumah yang nyaman. Ia belajar memilih setelan kerja yang tajam, gaun malam yang elegan, dan sepatu hak tinggi yang memancarkan kepercayaan diri. Setiap pakaian yang ia pilih adalah sebuah pernyataan, sebuah baju zirah untuk pertempuran yang akan ia hadapi. Namun, perubahan terpenting terjadi di dalam dirinya. Pak Wijaya menyewa tutor-tutor terbaik di bidangnya. Setiap hari jadwal Amanda penuh. Pagi hari ia habiskan bersama seorang guru etiket dan komunikasi. Belajar cara berbicara dengan lugas dan meyakinkan, cara berjalan dengan postur tegap, bahkan cara berjabat tangan yang menunjukkan otoritas. Siang hari, ia belajar tentang dunia bisnis yang kejam dari seorang pensiunan CEO. Ia melahap buku-buku tentang strategi korporat, analisis pasar, dan hukum bisnis. Malam hari, ia habiskan di perpustakaan ayahnya, mempelajari semua dokumen perusahaan milik ayahnya, mencoba memahami cara berpikir pria jenius itu. Awalnya terasa sangat sulit. Otaknya terasa penuh, tubuhnya lelah. Ada kalanya ia ingin menyerah dan hanya menikmati kekayaan yang ada. Tetapi setiap kali rasa lelah itu datang, bayangan wajah Rian yang tersenyum mengejek di ruang sidang muncul kembali. Bayangan itu menjadi bahan bakarnya.
Rasa sakit hatinya ia ubah menjadi disiplin. Air matanya ia ubah menjadi fokus. Ia tidak lagi menangis di malam hari. Sebaliknya, ia terjaga hingga larut, menganalisis laporan keuangan dan mencari celah dalam industri yang digelutian. Pak Wijaya mengamatinya dari jauh dengan tatapan kagum. Wanita yang ia temukan menangis di halte bus itu telah menghilang. Di hadapannya, kini adalah seorang calon ratu yang sedang menempa mahkotanya sendiri di dalam api penderitaan. Amanda belajar dengan sangat cepat. Kecerdasan alaminya yang selama ini terpendam di balik perannya sebagai ibu rumah tangga kini bersinar terang. Ia bukan hanya menghafal teori, tetapi ia juga memahaminya. Bahkan seringkali memberikan pertanyaan kritis yang membuat para tutornya terkesan. Suatu malam, setelah 3 bulan menjalani pelatihan intensif, Amanda sedang bekerja di ruang kerja ayahnya. Ruangan itu kini menjadi markas besarnya. Ia duduk di kursi kulit besar di belakang meja mahoni yang kokoh, tempat yang dulu diduduki oleh ayahnya. Saat sedang mencoba mengakses beberapa data lama di komputer canggih milik ayahnya, ia menemukan sebuah folder yang terkunci dengan kata sandi. Ia mencoba berbagai kombinasi tanggal lahir, tetapi tidak ada yang berhasil. Ia lalu memanggil Pak Wijaya. Pak Wijaya tersenyum. Ayah Anda meninggalkan petunjuk untuk Anda. Beliau bilang kata sandinya adalah jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah berani kamu tanyakan. Amanda termenung sejenak. Pertanyaan yang tidak pernah berani ia tanyakan. Selama ini hanya ada satu pertanyaan besar dalam hidupnya. Mengapa ayah pergi? Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengetikkan kalimat itu dan folder itu pun terbuka. Di dalamnya hanya ada satu file, sebuah buku harian digital. Amanda membukanya. Isinya adalah tulisan-tulisan ayahnya selama bertahun-tahun. Ayahnya menceritakan penyesalannya, cintanya yang besar pada Amanda, dan alasannya mengapa ia harus menjauh. Ia juga menuliskan pengamatannya tentang kehidupan Amanda, termasuk tentang Ryan. Amanda membaca dengan berlinang air mata. Ia akhirnya merasa terhubung dengan sosok ayahnya. Lalu ia tiba di entry terakhir yang ditulis hanya sebulan sebelum ayahnya meninggal. Entry itu berbunyi, "Putriku Amanda, jika kau membaca ini, artinya aku sudah tiada dan kau sudah siap untuk memulai pertempuran. Aku tahu Ryan akan mengkhianatimu. Aku sudah melihat benih keserakahan dalam dirinya sejak lama. Inilah sebabnya aku menyiapkan semua ini. Gunakan kekuatanku untuk merebut kembali apa yang menjadi milikmu. Kekuatan ini bukan hanya uang, tetapi juga informasi. Aku sudah menanam orang dalam di perusahaannya bertahun-tahun yang lalu sebagai jaring pengaman untukmu. Namanya Budi. Dia adalah kepala keuangannya, orang yang paling dia percaya. Dia adalah orangku. Hubungi dia saat kau siap berperang. Dia sudah menunggumu." Amanda menutup laptop itu. Air matanya sudah berhenti mengalir. Kini matanya memancarkan cahaya yang dingin dan berbahaya. Ia tidak lagi sendirian dalam pertempuran ini. Ayahnya telah memberinya peta dan sebuah senjata rahasia. Papan catur telah disiapkan dan sang ratu kini siap untuk membuat langkah pertamanya. 3 bulan setelah hari perceraian itu, Ryan berada di puncak dunianya. Ia berhasil mendapatkan semua harta, menyingkirkan istri yang ia anggap sebagai beban, dan kini bebas memamerkan kekasih barunya, seorang model bernama Vania. Untuk merayakan semua pencapaian ini, ia mengadakan sebuah pesta besar di rumah yang dulu ia tinggali bersama Amanda. Ia mengundang seluruh kolega bisnis, klien penting, dan sosialita kota. Pesta itu adalah simbol kemenangannya, sebuah deklarasi bahwa ia adalah pria sukses yang mendapatkan semua yang ia inginkan. Musik berdentum kencang, sampahnya mengalir deras, dan tawa palsu terdengar di setiap sudut taman belakang yang luas itu. Ryan berdiri di dekat kolam renang. Satu lengan melingkar posesif di pinggang Vania. Ia menyapa para tamu dengan senyum lebar, menerima pujian atas, dekorasi baru, rumahnya yang sebenarnya hanya mengganti beberapa perabotan. Ia merasa seperti raja.
Ia telah membuang masa lalunya yang membosankan dan kini menjalani kehidupan yang selalu ia impikan. Amanda. Ia bahkan nyaris tidak pernah memikirkannya lagi. Paling-paling ia membayangkan wanita itu kini tinggal menumpang di rumah kerabatnya yang miskin atau bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Bayangan itu membuatnya tersenyum puas. Di tengah kemeriahan pesta, tiba-tiba suasana di dekat gerbang masuk menjadi sedikit senyap. Beberapa kepala mulai menoleh. Tatapan mereka terfokus pada satu titik. Keheningan itu menjalar seperti gelombang membuat musik yang berdentum seolah kehilangan kekuatannya. Rian yang merasa sedikit terganggu karena perhatian para tamunya teralihkan, menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan di sanalah dia berdiri. Seorang wanita berjalan melewati gerbang dengan langkah yang anggun dan mantap. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, menampakkan siluet yang elegan. Rambutnya yang dipotong pendek ditata dengan apik dan riasan wajahnya begitu halus namun tegas. Menonjolkan tulang pipi dan sorot matanya yang tajam. Beberapa perhiasan berlian sederhana berkilauan di leher dan telinganya. Seluruh penampilannya memancarkan aura kemewahan, kekuasaan, dan kepercayaan diri yang mutlak. Untuk sesaat, Rian tidak mengenalinya. Wanita ini terlalu berbeda, terlalu mempesona. Tapi kemudian, wanita itu mengangkat dagunya sedikit di bawah cahaya lampu taman dan Rian melihat sorot mata yang ia kenal. Mata itu milik Amanda. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Gelas sampahnya di tangannya nyaris terlepas. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa wanita yang ia buang ke jalanan 3 bulan lalu kini berdiri di pestanya dengan penampilan seperti seorang ratu? Siapa yang mendandaninya? Dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli gaun semahal itu? Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah itu mantan istri Rian? Amanda seolah tidak peduli dengan semua tatapan dan bisikan itu. Ia berjalan dengan tenang. Matanya memindai kerumunan seolah sedang mencari sesuatu. Ia sama sekali tidak melirik ke arah Rian. Tujuannya bukan Rian? Setidaknya belum. Ia melihat target pertamanya. Seorang pria parubaya bernama Pak Hartono, investor terbesar di proyek terbaru Rian. Pak Hartono sedang berdiri sendirian sambil menikmati cerutunya. Dengan senyum yang terkalibrasi sempurna, Amanda mendekatinya. Selamat malam, Pak Hartono. Saya harap saya tidak mengganggu. Pak Hartono menoleh dan sedikit terkejut melihat seorang wanita secantik Amanda menyapanya. Selamat malam. Tentu saja tidak. Sepertinya saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Nama saya Amanda. Jawabnya sambil mengulurkan tangan. Jabatan tangannya terasa mantap dan percaya diri. Saya pengagum berat strategi investasi Anda, terutama di sektor properti teknologi. Pak Hartono tampak terkesan. Oh ya, tidak banyak yang memperhatikan sektor itu. Anda juga berbisnis di bidang properti. Saya baru saja memulai sebuah firma investasi kecil. Jawab Amanda dengan rendah hati yang dibuat-buat. Dan saya melihat ada potensi besar di kawasan industri baru di sebelah timur kota. Dengan rencana pembangunan infrastruktur digital pemerintah yang baru, nilai tanah di sana akan meroket dalam 2 tahun ke depan. Jauh lebih menjanjikan daripada proyek apartemen mewah di pusat kota yang pasarnya sudah mulai jenuh. Mata Pak Hartono berbinar. Apa yang dibicarakan Amanda adalah persis apa yang sedang ia riset secara pribadi. Proyek apartemen yang dimaksud Amanda adalah proyek terbaru Rian yang sedang ia danai. Mendengar analisis yang begitu tajam dari orang asing membuatnya tertarik. Itu analisis yang sangat akurat. Nona Amanda, bagaimana Anda bisa? Saya hanya suka membaca data. Potong Amanda sambil tersenyum misterius. Sebuah kehormatan bisa berbincang dengan Anda, Pak Hartono. Permisi. Amanda kemudian meninggalkannya, membiarkan pria tua itu termenung dengan pikirannya sendiri. Amanda melanjutkan permainannya.
Ia menyapa beberapa klien penting Rian yang lain. Setiap kali meninggalkan mereka dengan sebuah komentar cerdas tentang bisnis mereka atau sebuah wawasan pasar yang mengejutkan. Ia tidak pernah menyebut nama Rian. Ia tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Ia hanya menunjukkan betapa brilian dan berkelasnya dirinya. Rian hanya bisa menonton dari kejauhan. Rahangnya mengeras karena marah dan bingung. Via, kekasih barunya mulai merasa terancam. Siapa sih dia? Yan. Kenapa dia ada di sini? Usir saja dia, rengeknya. Tapi Rian tidak bisa mengusir Amanda sekarang, hanya akan membuatnya terlihat lemah dan kekanak-kanakan di depan semua kolega bisnisnya. Ia merasa terjebak. Wanita yang ia kira sudah hancur lebur kini justru menjadi bintang di pestanya sendiri, mencuri semua perhatian dan bahkan memikat orang-orang terpentingnya. Setelah merasa cukup menebar pesonanya, Amanda memutuskan inilah saatnya untuk pergi. Ia berjalan menuju pintu keluar dan kali ini jalannya sengaja melewati tempat Rian berdiri. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Rian untuk pertama kalinya malam itu. "Pestamu lumayan meriah," kata Amanda dengan ada suara yang datar dan dingin. Rian mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesombongannya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Amanda? Mau mengemis untuk kembali padaku?" Amanda tertawa kecil. Suara tawa yang anggun namun penuh dengan nada merendahkan. Tawa itu membuat wajah Rian memerah karena malu. Mengemis, ulang Amanda. Matanya menatap Rian dari atas ke bawah seolah menilai barang murahan. Jangan terlalu percaya diri, Rian. Ia lalu mendekatkan wajahnya sedikit seolah akan membisikkan sebuah rahasia. Rian bisa mencium aroma parfumnya yang mahal dan mewah. Aroma yang sama sekali tidak ia kenali. Dengan suara yang sangat pelan, yang hanya bisa mereka berdua dengar. Amanda berbisik, "Nikmati pestamu selagi bisa. Karena ini yang terakhir kalinya kamu akan tersenyum di rumah ini." Setelah mengucapkan kalimat itu, Amanda menegakkan tubuhnya, memberikan senyum tipis yang penuh teka-teki, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan anggun. Ia meninggalkan Rian yang berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Kata-kata Amanda, tatapan matanya, dan seluruh penampilannya malam itu berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh air mata Amanda sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Rian merasa takut. Benih ketakutan dan keraguan mulai tertanam di dalam hatinya yang sombong. Pesta yang tadinya terasa seperti perayaan kemenangan kini berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Penampilan Amanda di pesta Rian hanyalah sebuah pembukaan. Sebuah pertunjukan kembang api untuk mengumumkan kehadirannya di medan perang. Serangan yang sesungguhnya baru akan dimulai dan itu akan dilancarkan dari tempat yang paling tidak terduga, dari jantung pertahanan Rian sendiri. Keesokan paginya, Amanda duduk di ruang kerja ayahnya yang kini telah ia sulap menjadi pusat komando. Di hadapannya, layar monitor menampilkan semua informasi publik tentang perusahaan Rian, PT Jaya Konstruksi, laporan tahunan daftar proyek, nama-nama dewan direksi. Semua itu hanyalah data permukaan. Untuk menghancurkan sebuah benteng, seseorang harus tahu denah rahasianya. Dan Amanda kini memegang kuncinya. Ia mengambil ponsel baru yang aman dan menghubungi nomor yang diberikan oleh ayahnya dalam buku harian digital itu. Nomor itu tersambung setelah 2 dering. "Halo?" jawab sebuah suara pria yang terdengar hati-hati. Amanda tidak membuang waktu. "Langit tidak selamanya biru," ucapnya dengan suara tenang. Itu adalah kalimat sandi yang tertulis di buku harian ayahnya. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu suara pria itu menjawab dengan nada yang sedikit bergetar, seolah menahan haru. "Tapi fajar selalu datang setelah malam yang paling gelap. Saya sudah menunggu panggilan Anda, Nona Amanda. Nama saya Budi." Sebuah pertemuan diatur hari itu juga di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok di pinggir kota, tempat yang tidak akan pernah dikunjungi oleh orang-orang dari lingkaran pergaulan Rian. Budi adalah seorang pria berusia akhir 40-an. Penampilannya sederhana dan tidak menarik perhatian.
Tipe orang yang bisa dengan mudah menghilang di tengah keramaian. Namun di balik kacamatanya yang tebal, matanya memancarkan kecerdasan dan kesetiaan yang luar biasa. Ia adalah kepala keuangan PT Jaya Konstruksi, orang yang mengatur keluar masuknya setiap sen uang di perusahaan Rian. Saya sudah bekerja untuk ayah Anda selama hampir 20 tahun, kata Budi dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca. Beliau menolong keluarga saya saat kami tidak punya apa-apa. Beliau jugalah yang membiayai sekolah saya hingga menjadi seperti sekarang. Beliau menempatkan saya di perusahaan ini 5 tahun yang lalu, jauh sebelum Tuan Rian menunjukkan sifat aslinya. Ayah Anda punya firasat. Beliau meminta saya untuk mengawasi dan melaporkan semuanya dan menunggu perintah dari Anda. Perintah saya sekarang adalah melayani Anda. Nona. Amanda merasakan gelombang emosi yang hangat. Ayahnya telah mempersiapkan semua ini dengan begitu cermat seperti seorang Grandmaster catur yang sudah merencanakan 10 langkah ke depan. Rasa terima kasih dan duka kembali menyelimutinya sejenak. Namun ia segera menepisnya. Waktunya untuk bersedih sudah lewat. Terima kasih, Pak Budi. Kesetiaan Anda sangat berarti bagi saya, kata Amanda. Sekarang mari kita bicara tentang bisnis. Saya dengan Rian sedang mengincar tender proyek pembangunan jalan tol Transnusa. Budi mengangguk. Benar, Nona. Itu adalah proyek pemerintah terbesar tahun ini. Nilainya triliunan. Bagi Tuan Rian, ini bukan hanya soal uang. Memenangkan proyek ini akan mengangkat status perusahaannya ke level tertinggi. Dia mempertaruhkan segalanya untuk ini. Bagus, kata Amanda dengan senyum dingin. Kalau begitu, disitulah kita akan menyerangnya pertama kali. Saya ingin Anda memberikan saya semua detail proposal yang sedang mereka siapkan. Rencana anggaran biaya, spesifikasi teknis, daftar pemasok, margin keuntungan, semuanya. Jangan sampai ada satu lembar kertas pun yang terlewat. Ini adalah sebuah permintaan yang sangat berbahaya. Jika ketahuan, Budi tidak hanya akan dipecat, ia bisa dipenjara karena spionase industri. Namun, tanpa sedikit pun keraguan, Budi mengangguk. Akan saya siapkan semuanya. Nona, kapan Anda membutuhkannya? Selama seminggu berikutnya, Budi secara diam-diam menyalin dan mengirimkan semua data rahasia perusahaan Rian ke server aman yang telah disiapkan oleh tim IT Amanda. Sementara itu, dengan bantuan Pak Wijaya, Amanda mendirikan sebuah perusahaan konstruksi baru dari nol. Perusahaan itu diberi nama PT Fajar Gemilang. Sebuah nama yang terdengar biasa dan tidak akan menarik perhatian. Mereka menyewa sebuah kantor kecil di gedung perkantoran kelas B dan menunjuk seorang insinyur senior yang sudah pensiun, namun memiliki reputasi bersih sebagai direktur utama. Di atas kertas, PT Fajar Gemilang adalah pemain baru yang tidak berarti, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Amanda. Di kantornya yang mewah, Rian dan timnya bekerja dengan penuh percaya diri. Mereka yakin proposal mereka adalah yang terbaik. Mereka memiliki koneksi politik dan rekam jejak yang bagus. Bagi Rian, tender ini sudah pasti di tangan. Ia bahkan sudah merencanakan pesta kemenangan yang lebih besar lagi. Ia tidak tahu bahwa setiap malam di sebuah menselahan kota yang lain, Amanda dan tim kecilnya yang terdiri dari para ahli konstruksi dan finansial terbaik yang disewa Pak Wijaya membedah proposal Rian baris per baris. Mereka terlalu boros di bagian pengadaan material, kata salah satu ahli. Kita bisa mendapatkan pemasok yang sama dengan harga 10% lebih murah jika kita membayar tunai di muka. Dan desain jembatan layang mereka menggunakan teknologi lama. Kita bisa menawarkan desain yang lebih modern, lebih kuat, dan ironisnya lebih hemat biaya konstruksi, tambah yang lain. Dengan data dari Budi sebagai dasarnya, tim Amanda menyusun sebuah proposal tandingan yang sempurna. Mereka menawarkan harga 5% lebih rendah dari tawaran Rian. Sebuah angka yang cukup untuk menang tapi tidak cukup rendah untuk menimbulkan kecurigaan. Namun, keunggulan utama mereka ada pada detail teknis dan efisiensi. Proposal mereka lebih inovatif,
lebih ramah lingkungan, dan dengan jadwal pengerjaan yang lebih cepat. Proposal itu adalah sebuah mahakarya strategi bisnis. Hari pengumuman tender pun tiba. Rian duduk di ruang rapatnya bersama para manajer seniornya. Menunggu panggilan telepon dari panitia pemerintah, mereka semua tersenyum, bersulang dengan cangkir kopi, sudah yakin akan kemenangan mereka. Telepon itu akhirnya berdering. Asisten Rian mengangkatnya dan menyalakan pengeras suara. "Selamat siang, kami dari panitia tender proyek Transnusa." Rian tersenyum semakin lebar. "Dengan ini kami memberitahukan bahwa setelah melalui proses evaluasi yang ketat, tender proyek ini dimenangkan oleh PT Fajar Gemilang." Senyum di wajah Rian dan semua orang di ruangan itu membeku. Hening total. Mereka pasti salah dengar. PT Fajar Gemilang. Siapa itu? Mereka belum pernah mendengar nama perusahaan itu sebelumnya. Rian merebut telepon dari asistennya. "Apa? Anda pasti bercanda. Siapa Fajar Gemilang? Proposal kami adalah yang terbaik. Keputusan panitia sudah final, Pak Rian." Jawab suara di seberang dengan nada datar. Proposal mereka unggul di semua aspek teknis dan efisiensi anggaran. "Selamat siang." Telepon ditutup. Rian membanting gagang telepon ke meja dengan keras. Wajahnya merah padam karena amarah dan penghinaan. Kalah oleh perusahaan antah berantah. Ini tidak mungkin. Ia berteriak-teriak memaki para manajernya, menuduh mereka tidak kompeten dan bodoh. "Kalian semua tidak berguna. Bagaimana bisa kita kalah? Cari tahu siapa pemilik perusahaan itu." Sekarang di tengah amarahnya yang meledak-ledak, Rian melakukan kesalahan fatal. Ia menjadikan para manajernya sebagai kambing hitam. "Proyek ini gagal karena kalian. Kalian semua yang bertanggung jawab atas proposal ini, saya pecat." Teriaknya pada 3 manajer proyek terbaiknya. Kabar pemecatan itu sampai ke telinga Amanda. Pada hari yang sama ia tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan paginya, ketiga manajer yang baru saja dipecat dengan tidak hormat itu menerima telepon dari seorang headhunter profesional. Mereka ditawari posisi di sebuah perusahaan investasi properti yang sedang berkembang pesat dengan gaji 3 kali lipat dari yang mereka terima di perusahaan Rian. Ditambah bonus dan fasilitas yang luar biasa. Perusahaan itu tentu saja adalah perusahaan induk milik Amanda. Tanpa pikir panjang, mereka semua menerima tawaran itu. Dalam satu gerakan, Amanda tidak hanya berhasil merebut proyek terbesar dari tangan Rian, tetapi ia juga berhasil membajak sumber daya manusia terbaiknya. PT Jaya Konstruksi kini berdarah. Rian kehilangan proyek triliunan, kehilangan muka, dan kehilangan orang-orang paling berpengalaman di timnya. Ia duduk sendirian di ruangannya yang gelap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti sedang melawan hantu. Musuh yang menyerangnya begitu senyap, begitu presisi, dan tidak terlihat. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hantu itu adalah wanita yang pernah ia anggap tidak lebih dari sehelai debu di sepatunya. Kekalahan dalam tender proyek Transnusa adalah sebuah pukulan telak yang membuat PT Jaya Konstruksi terhuyung-huyung. Rian telah menginvestasikan dana yang tidak sedikit untuk persiapan tender itu. Mulai dari biaya konsultan, riset, hingga uang pelicin untuk beberapa oknum. Semua uang itu kini lenyap tak berbekas. Menguap bersama dengan reputasinya. Lebih buruk lagi, kehilangan proyek raksasa itu menciptakan lubang besar dalam arus kas perusahaan. Proyek-proyek lain yang sedang berjalan mulai terancam macet karena kekurangan dana operasional. Para pemasok material mulai menagih pembayaran yang tertunda dan para subkontraktor mengancam akan menghentikan pekerjaan. Rian yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, kini mulai panik. Ia menghabiskan hari-harinya dalam rapat-rapat darurat yang penuh tekanan. Wajahnya yang dulu selalu tampak segar kini kuyu dan dihiasi lingkaran hitam di bawah matanya. Kesombongannya terkikis oleh rasa cemas. Ia tahu satu-satunya jalan keluar adalah mendapatkan suntikan dana segar secepat mungkin. Pinjaman dari bank adalah pilihan yang paling logis.
Siapkan semua dokumen yang diperlukan. Saya mau proposal pinjaman kita sudah ada di meja Bank Sentosa besok pagi. Perintah Rian kepada kepala keuangan barunya. Seorang pria muda yang kurang berpengalaman yang ia tunjuk untuk menggantikan Budi yang sengaja ia pertahankan karena Rian masih menganggapnya tidak berbahaya. Bank Sentosa adalah partner lama kita. Direkturnya, Pak Tirtayasa, teman main golf saya. Ini pasti akan mudah. Rian tidak tahu bahwa lawannya bergerak lebih cepat. Amanda melalui laporan harian dari Budi, sudah tahu persis seberapa parah kondisi keuangan perusahaan Rian. Ia juga sudah mengantisipasi bahwa Rian akan lari ke Bank Sentosa. 2 hari sebelum Rian mengajukan proposalnya, Amanda mengatur sebuah pertemuan makan siang dengan Pak Tirtayasa di sebuah restoran hotel bintang 5 yang paling eksklusif. Amanda datang bukan sebagai musuh Rian, melainkan sebagai seorang investor potensial yang sangat kaya raya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik sebuah family office yang mengelola kekayaan warisan keluarganya. Sebuah cerita yang secara teknis tidak salah. Ia memaparkan rencananya untuk melakukan investasi jangka panjang yang signifikan di Indonesia. Saya sedang mencari mitra perbankan yang solid untuk mengelola portofolio kami di sini. Dan terus terang, Bank Sentosa ada di urutan teratas dalam daftar saya, kata Amanda dengan senyum menawan. Mata Pak Tirtayasa berbinar. Nasabah dengan dana sebesar yang dimiliki Amanda adalah tangkapan ikan paus. Sebuah kehormatan bagi kami, Bu Amanda. Kami akan memberikan layanan terbaik. Pembicaraan mereka mengalir lancar seputar kondisi ekonomi makro dan potensi pasar. Lalu dengan sangat halus, Amanda menyisipkan pesannya. Saya dengar sektor konstruksi belakangan ini sedang sedikit lesu ya, Pak. Beberapa pemain besar kabarnya sedang goyah setelah kalah di tender-tender strategis. Kalau saya jadi BAN, saya akan sedikit lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor itu saat ini. Terlalu berisiko. Amanda tidak menyebut nama Rian atau perusahaannya. Ia tidak perlu melakukannya. Pesan itu tersampaikan dengan sangat jelas. Jika Pak Tirtayasa ingin mendapatkan bisnis dari Amanda yang nilainya ratusan kali lebih besar dari pinjaman yang akan diajukan Rian, ia tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah sebuah penawaran yang tidak bisa ia tolak. 2 hari kemudian, Rian menerima telepon yang ia tunggu-tunggu. Selamat siang, Rian. Sapa Pak Tirtayasa dengan nada yang agak berbeda dari biasanya, lebih formal. Terkait proposal pinjamanmu, mohon maaf sekali. Setelah tim kami melakukan evaluasi risiko, kami memutuskan untuk tidak bisa menyetujuinya saat ini. Kondisi pasar sedang tidak menentu. Rian terkejut. Apa maksudmu, Tir? Kita ini sudah partner lama. Ini hanya masalah aruskah sementara. Maaf, Rian. Keputusan Dewan Direksi. Semoga kamu mengerti. Telepon pun ditutup. Rian mengumpat kasar. Ia mencoba bank kedua, bank ketiga. Jawabannya selalu sama. Penolakan halus dengan alasan evaluasi risiko dan kondisi pasar. Pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat di depan wajahnya. Ia mulai merasa paranoid. Ini bukan lagi sekadar nasib buruk. Ini adalah sebuah sabotase. Seseorang di luar sana sedang bekerja keras untuk menghancurkannya. Ia mencurigai semua rival bisnisnya, tetapi ia tidak punya bukti apa-apa. Ia bahkan mulai mencurigai orang-orang di dalam perusahaannya sendiri, menciptakan suasana kerja yang penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Tekanan pekerjaan mulai merembet ke kehidupan pribadinya. Ia yang biasanya sabar dan memanjakan Via kini menjadi pemarah dan mudah tersinggung. Malam hari ia pulang dengan wajah muram dan langsung masuk ke ruang kerja. Via yang terbiasa dengan gaya hidup mewah mulai mengeluh. Perjalanan belanja ke Singapura yang dijanjikan dibatalkan. Mobil sport baru yang ia inginkan ditunda pembeliannya. Kamu kenapa sih sekarang? Kamu gak sayang lagi sama aku ya? Rengek Fania suatu malam saat mereka sedang makan malam dalam keheningan yang canggung. Kamu bisa diam tidak? Aku sedang banyak pikiran.
bentak Rian. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Pikiran apa? Kamu kan hebat, kaya raya. Masa gitu aja pusing? Balas Fania manja. Hebat, kaya raya. Kamu pikir uang itu tumbuh di pohon? Sergah Rian dengan nada frustrasi. Perusahaan sedang ada masalah besar dan kamu hanya bisa memikirkan tas dan sepatu baru. Itu adalah pertengkaran serius pertama mereka. Via yang terkejut dan marah langsung mengunci diri di kamar. Rian dibiarkan sendirian dengan makan malamnya yang mendingin dan masalahnya yang semakin menumpuk. Ia mulai menyadari bahwa cinta Via mungkin hanya sedalam dompetnya. Di saat-saat sulit seperti ini, ia justru teringat pada Amanda. Amanda tidak akan pernah mengeluh. Ia akan duduk di sampingnya, memijat pundaknya dan berkata, "Semuanya akan baik-baik saja, Mas." Kenangan itu datang seperti kilat dan anehnya meninggalkan rasa sesal yang samar. Namun, ia segera menepisnya. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan. Dalam puncak keputusasaan,nya, Rian teringat pada satu kartu truf terakhirnya. Pengacara licik yang telah membantunya memenangkan sidang perceraian. Pria itu ahli dalam segala macam trik kotor dan celah hukum. Mungkin ia bisa membantunya mencari cara untuk menyerang balik musuh tak terlihatnya ini. Rian meraih teleponnya dan menghubungi nomor pengacara itu. "Halo, ini Rian," katanya tanpa basa-basi. "Saya butuh bantuanmu. Ada yang mencoba menghancurkan bisnis saya. Saya mau kamu." Tunggu. Pak Rian, potong pengacara itu dengan suara yang terdengar gugup dan panik. "Maaf, saya tidak bisa. Saya tidak bisa membantu Anda." Rian mengerutkan kening. "Apa maksudmu tidak bisa? Saya akan bayar berapun. Ini bukan soal uang, Pak Rian. Sungguh saya tidak bisa berhubungan dengan Anda lagi." "Dilarang. Dilarang. Dilarang oleh siapa?" desak Rian. Amarahnya mulai naik. Hening sejenak di seberang sana hanya terdengar suara napas pengacara yang berat. "Klien terbesar saya yang baru. Dia mengetahui semua rekam jejak saya, termasuk kasus Anda. Salah satu syarat kerja sama kami adalah saya harus memutuskan semua hubungan dengan Anda, dan tidak akan pernah membantu Anda lagi dalam hal apapun. Maafkan saya, Pak Rian. Saya tidak bisa mempertaruhkan seluruh firma hukum saya." Sebelum Rian sempat bertanya siapa klien baru itu, telepon sudah ditutup. Rian menatap ponsel di tangannya dengan tatapan kosong. Aliansi terakhirnya, benteng pertahanannya di dunia hitam telah hancur. Musuhnya tidak hanya menyerang bisnisnya, tetapi juga memutus semua jaring pengamannya satu persatu. Ia kini benar-benar sendirian, terisolasi, dan dikelilingi oleh kegelapan yang semakin pekat. Dan untuk pertama kalinya, rasa takut yang ia rasakan di malam pesta itu kini berubah menjadi teror yang nyata. Setelah berhasil memutus semua jalur bantuan Rian, Amanda tahu inilah saatnya untuk melancarkan serangan yang akan meruntuhkan pilar terakhir yang menopang kesombongan mantan suaminya, yaitu pilar hukum. Pengacara licik yang telah menjadi arsitek kehancuran Amanda di awal cerita kini menjadi target utamanya. Selama beberapa bulan terakhir, tim investigasi swasta yang disewa Amanda telah bekerja tanpa lelah, menggali setiap jejak kotor yang pernah ditinggalkan oleh pengacara itu. Hasilnya sungguh luar biasa. Pria itu ternyata tidak hanya licik, tetapi juga seorang penipu ulung dengan jejak kejahatan korporasi yang panjang. Mulai dari pemalsuan dokumen hingga penggelapan dana klien. Kasus perceraian Amanda hanyalah puncak gunung es. Dengan tumpukan bukti yang tak terbantahkan, rekaman suara, salinan transfer bank, dan kesaksian dari korban-korban lain yang berhasil dilacak timnya, Amanda menyusun sebuah paket informasi yang mematikan. Namun, ia tidak menyerahkannya ke polisi. Itu terlalu mudah dan terlalu cepat. Ia ingin kehancuran lawannya menjadi sebuah tontonan publik. Melalui Pak Wijaya, paket itu diserahkan secara anonim ke tangan seorang jurnalis investigasi yang paling ditakuti di negeri ini. Seorang wanita yang haus akan skandal besar.
2 hari kemudian, bom itu meledak. Sebuah portal berita online besar merilis artikel utama dengan judul yang sangat mencolok. Skandal firma hukum elit, penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan klien terbongkar. Artikel itu menyebar seperti api di media sosial. Isinya memaparkan dengan detail semua kejahatan sang pengacara, lengkap dengan salinan bukti yang tidak bisa disangkal. Nama Ryan dan detail kasus perceraiannya dengan Amanda disebut secara eksplisit sebagai salah satu contoh manipulasi hukum yang paling parah. Publik gempar. Firma hukum yang tadinya disegani itu kini menjadi bulan-bulanan media dan cemoohan masyarakat. Pagi harinya, kantor firma hukum itu digerebek oleh polisi. Sang pengacara ditangkap di depan kamera puluhan wartawan yang sudah menunggu. Bagi Ryan, berita ini adalah sebuah mimpi buruk. Namanya ikut terseret ke dalam lumpur. Klien-kliennya mulai menelepon, mempertanyakan integritasnya. Investor mulai ragu. Skandal ini ditambah dengan kondisi keuangan perusahaannya yang sudah morat-marit adalah kombinasi yang mematikan. Seolah itu belum cukup. Amanda melancarkan serangan kedua secara bersamaan. Menggunakan data dari Budi, ia menghubungi semua pemasok utama bahan bangunan untuk proyek-proyek Ryan yang sedang berjalan. Dengan kekuatan finansialnya yang maha besar, Amanda menawarkan mereka kontrak eksklusif dengan pembayaran di muka 100%. Dengan satu syarat, mereka harus segera memutuskan semua kerjasama dengan PT Jaya Konstruksi. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, mendapatkan kontrak besar dengan pembayaran tunai di depan adalah anugerah. Satu persatu, para pemasok baja, semen, dan material penting lainnya mengirimkan surat pemutusan kontrak kepada Ryan dengan alasan force majeure atau pelanggaran jadwal pembayaran. Dalam waktu kurang dari seminggu, semua proyek Ryan berhenti total. Truk-truk berhenti beroperasi. Lokasi konstruksi menjadi sunyi senyap. PT Jaya Konstruksi lumpuh total. Ryan berada di titik terendah dalam hidupnya. Perusahaannya diambang kebangkrutan. Namanya tercoreng di media dan ia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Para direksinya panik. Para pemegang saham mengancam akan menuntutnya. Ia menghabiskan hari-harinya di kantor dikelilingi tumpukan surat tagihan dan ancaman gugatan hukum. Ia merasa seperti kapten sebuah kapal raksasa yang sedang tenggelam ke dasar lautan dan ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Di tengah keputusasaan yang paling dalam, sebuah email masuk ke komputernya. Email itu datang dari sebuah alamat yang tidak ia kenal dengan subjek proposal investasi strategis. Pengirimnya adalah Suryo Capital. Sebuah firma investasi swasta yang namanya belakangan ini mulai terdengar di kalangan elit finansial karena akuisisinya yang agresif dan cerdas. Isi email itu singkat dan lugas. Mereka menyatakan telah mengamati kondisi PT Jaya Konstruksi dan melihat adanya potensi tersembunyi di balik krisis yang sedang terjadi. Mereka tertarik untuk melakukan diskusi mengenai kemungkinan akuisisi atau penyertaan modal untuk menyelamatkan perusahaan. Bagi Ryan, email itu seperti seutas tali yang diturunkan dari langit ke dalam sumur gelap tempat ia terperosok. Harapan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasakan secercah harapan. Mungkin ini adalah jalan keluarnya. Mungkin ia bisa menyelamatkan sisa-sisa kerajaannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membalas email itu dan menyetujui pertemuan secepatnya. Pertemuan dijadwalkan 2 hari kemudian di kantor pusat Suryo Capital. Alamat yang diberikan membawanya ke sebuah gedung pencakar langit baru yang berkilauan di jantung distrik bisnis. Gedung itu begitu megah dan modern dengan tulisan Suryo Tower terpasang dengan huruf perak raksasa di puncaknya. Ryan merasa kecil dan terintimidasi saat memasuki lobi marmernya yang luas. Ia menyebutkan namanya di meja resepsionis dan seorang wanita muda yang sangat profesional langsung mengantarnya ke sebuah lift pribadi. Kantor CEO ada di lantai paling atas. "Pak Ryan," kata wanita itu sambil tersenyum. Lift itu melesat ke atas tanpa suara. Jantung Ryan berdebar kencang. Campuran antara gugup dan berharap.
Ia akan bertemu dengan pemilik firma misterius ini, penyelamatnya. Lift berhenti dan pintunya terbuka, menampakkan sebuah koridor pribadi yang hanya memiliki satu pintu ganda dari kayu gelap. Wanita itu membukakan pintu untuknya. Silakan masuk. Beliau sudah menunggu Anda. Ryan melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang membuatnya menahan napas. Ruangan itu adalah sebuah kantor dewan direksi yang sangat besar. Didominasi oleh sebuah meja rapat dari kayu hitam solid yang bisa menampung 30 orang. Namun, yang paling menakjubkan adalah dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang menyajikan pemandangan 180 derajat kota Jakarta dari ketinggian. Rasanya seperti berada di puncak dunia. Di ujung terjauh ruangan di belakang meja utama, sebuah kursi kulit hitam yang tinggi membelakanginya menghadap ke pemandangan kota. Seseorang duduk di sana. Siluetnya tampak tenang dan berkuasa. Selamat datang, Ryan. Sebuah suara yang familiar namun terdengar sangat berbeda menyapanya. Suara itu dingin, tenang, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Jantung Ryan serasa berhenti berdetak. Ia kenal suara itu, tapi itu tidak mungkin. Ini pasti hanya imajinasinya. Dengan langkah pelan dan ragu, ia berjalan mendekat. Kursi itu berputar perlahan. Dan di sanalah dia. Amanda. Bukan Amanda yang ia kenal, bukan istri penurut yang selalu menunggunya di rumah, bukan wanita hancur yang menangis di trotoar. Ini adalah Amanda yang lain. Ia mengenakan setelan blazer putih yang sempurna. Rambutnya ditata rapi dan wajahnya dirias dengan riasan yang tajam. Matanya menatap Ryan dengan tatapan yang dingin dan menusuk tanpa sedikit pun emosi. Di lehernya tergantung sebuah kartu akses dengan tulisan Amanda Suryo, CEO Suryo Capital. Dunia Ryan runtuh saat itu juga. Kakinya lemas, ia nyaris jatuh. Semua kepingan puzzle yang selama ini menghantuinya tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Perusahaan antah berantah yang memenangkan tender, bank-bank yang menutup pintu, pengacara yang mengkhianatinya, semuanya. Itu semua adalah perbuatan Amanda. Kamu. Hanya itu kata yang berhasil keluar dari mulut Ryan yang kering. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Amanda tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Kamu meremehkanku, Ryan? Itulah kesalahan terbesarmu, katanya dengan tenang. Kamu pikir aku akan diam saja setelah kamu membuangku seperti sampah? Kamu pikir aku akan menghabiskan sisa hidupku meratapi nasib? Ia berdiri dan berjalan perlahan mengitari meja, mendekati Ryan yang masih mematung karena syok. Tender proyek Transnusa, proposal PT Fajar Gemilang yang brilian itu karyaku. Bank-bank yang menolak pinjamanmu. Aku yang memastikan mereka melakukannya. Aku bertemu dengan direktur mereka satu persatu. Pengacaramu yang sekarang mendekam di penjara, aku yang mengirimkan semua buktinya ke media. Setiap langkahmu, setiap napasmu selama 6 bulan terakhir ini, aku yang mengendalikannya. Ryan mundur selangkah, napasnya memburu. Ini gila. Wanita di hadapannya ini bukanlah Amanda. Dia adalah monster berdarah dingin. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Uangnya? Kekuasaannya? Tanyanya dengan suara bergetar. Itu bukan urusanmu? Jawab Amanda dingin. Yang perlu kamu tahu adalah semua yang kamu miliki sekarang. Semua yang tersisa dari kerajaanmu yang hancur itu ada di tanganku dan aku membawamu ke sini hari ini bukan untuk menyelamatkanmu. Ia berhenti tepat di depan Ryan, menatap lurus ke matanya yang dipenuhi ketakutan. Kamu mengambil rumahku. Bisiknya dengan suara tajam. Jadi aku mengambil seluruh duniamu. Dan percayalah ini baru permulaan. Amanda kembali ke kursinya, duduk dengan anggun seolah ia adalah seorang ratu di atas tahtanya. Aku tidak akan mengakui sisi perusahaanmu untuk memperbaikinya, Ryan. Aku akan membeli perusahaanmu hanya untuk kesenangan menghancurkannya. Aku akan menjual aset-asetnya satu persatu hingga tidak ada yang tersisa selain debu.
Aku ingin kamu melihat semua yang telah kamu bangun dengan keserakahanmu itu lenyap di depan matamu. Topeng telah terbuka. Dan di balik topeng itu, Rian tidak melihat korban, melainkan seorang pemangsa yang telah dengan sabar menunggu saat yang tepat untuk mencabik-cabik mangsanya. Kebenaran yang diungkapkan Amanda di puncak Suryo Tower adalah sebuah hukuman mati bagi jiwa Rian. Ia meninggalkan gedung itu bukan lagi sebagai seorang pengusaha yang sedang berjuang, tetapi sebagai seorang terpidana yang tinggal menunggu waktu eksekusinya. Kata-kata Amanda terus terngiang di kepalanya. Setiap suku katanya terasa seperti paku yang menancap di otaknya. Ia tidak bisa lagi melawan. Ia sudah kalah bahkan sebelum ia menyadari bahwa perang telah dimulai dan eksekusi itu tidak butuh waktu lama. Seminggu setelah pertemuan mereka, proses hukum terhadap pengacara Rian mencapai puncaknya. Dengan bukti-bukti baru yang diajukan oleh tim hukum Amanda, pengadilan secara resmi membuka kembali kasus perceraian mereka. Sidang kali ini berlangsung sangat cepat. Semua kebohongan dan manipulasi yang terjadi di sidang pertama dibongkar habis-habisan. Hakim yang berbeda dengan wajah tegas dan tanpa kompromi membatalkan putusan sebelumnya. Putusan yang baru adalah kebalikan total dari yang pertama. Pengadilan menyatakan bahwa Amanda adalah korban dari penipuan hukum. Seluruh harta Gonogini, termasuk PT Jaya Konstruksi yang dibangun selama masa pernikahan mereka dinyatakan sebagai milik bersama. Dan yang terpenting, rumah peninggalan ibu Amanda dikembalikan sepenuhnya ke tangan Amanda sebagai pemilik sah satu-satunya. Tidak hanya itu, Rian juga dihukum untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada Amanda dalam jumlah yang sangat besar. Rian menerima vonis itu dengan tatapan kosong. Ia bahkan tidak punya energi lagi untuk merasa marah. Ia hanya merasa hampa. Saat berita hukum ini mengguncang Rian, serangan terakhir dari dunia bisnis pun datang. Sesuai dengan janjinya, Suryo Capital secara resmi mengajukan penawaran pengambil alihan atau hostile takeover terhadap PT Jaya Konstruksi. Penawaran harga per lembar sahamnya sangat rendah, hampir terasa seperti sebuah penghinaan. Namun, kondisi perusahaan Rian sudah sangat parah. Terlilit utang, semua proyek terhenti dan reputasinya hancur. Bagi para pemegang saham minoritas, tawaran rendah dari Suryo Capital itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali saat perusahaan dinyatakan bangkrut. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang berlangsung tegang, Rian berjuang mati-matian. Ia memohon, berargumen, dan mencoba meyakinkan semua orang bahwa ia masih bisa menyelamatkan perusahaan. Tapi tidak ada lagi yang percaya padanya. Para pemegang saham yang hanya peduli pada sisa-sisa investasi mereka melakukan voting. Hasilnya telak. Mereka menerima tawaran dari Suryo Capital. Dengan ketukan palu pemimpin rapat, Rian secara resmi kehilangan kendali atas perusahaan yang telah ia bangun. Ia bukan lagi seorang CEO. Ia bukan lagi pemilik. Ia bukan siapa-siapa. Hari-hari berikutnya terasa seperti dalam kabut bagi Rian. Ia datang ke kantornya untuk terakhir kalinya. Karyawan-karyawan yang dulu menatapnya dengan penuh hormat kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemoh. Ia memasukkan barang-barang pribadinya yang tidak seberapa. Beberapa foto, sebuah plakat penghargaan lama ke dalam sebuah kotak kardus. Saat itulah seorang wanita muda yang tidak ia kenal, anggota tim transisi dari Suryo Capital masuk ruangannya tanpa mengetuk. Wanita itu meletakkan sebuah amplop tebal di atas mejanya. "Ini surat pemutusan hubungan kerja Anda, Pak Rian," katanya dengan nada profesional yang dingin. Dan ini ia menambahkan amplop kedua, surat pemberitahuan pengosongan aset atas nama Nona Amanda Suryo. Sesuai putusan pengadilan, rumah di Jalan Akasia nomor 12 kini sepenuhnya milik beliau. Anda diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan properti tersebut. Rian hanya bisa menatap amplop itu. Rumah itu, benteng terakhirnya, simbol kemenangannya yang paling ia banggakan. Kini itu pun akan direnggut darinya. Ia mengambil kotak kardusnya dan berjalan keluar dari gedung kantornya untuk terakhir kalinya.
melewati logo PT Jaya Konstruksi yang sebentar lagi mungkin akan diganti. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Ia tiba di rumah dalam keadaan linglung dan pemandangan yang menyambutnya adalah pemandangan yang paling menyakitkan. Sebuah truk pindahan besar sudah terparkir di depan. Beberapa orang sedang sibuk mengangkut perabotan dan barang-barang miliknya keluar dari rumah dan meletakkannya begitu saja di halaman depan. Via sudah tidak ada. Beberapa hari yang lalu, setelah mengetahui Rian akan kehilangan segalanya, wanita itu berkemas dan pergi tanpa pamit. Hanya meninggalkan pesan singkat yang mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup dengan seorang pecundang. Rian berdiri di depan gerbang, menatap nanar pada puing-puing kehidupannya yang berserakan di halaman. Sofa mahal, lukisan-lukisan, koleksi jam tangannya, semua tergeletak di atas rumput, menunggu untuk diangkut ke tempat yang entah di mana. Ia merasa seperti orang asing yang sedang menonton tragedi orang lain. Tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di belakangnya. Kaca jendelanya turun dan Amanda menatap keluar. Ia tidak lagi mengenakan pakaian bisnis yang tegas. Hari ini ia mengenakan gaun musim panas yang simpel dan riasan yang natural. Ia tampak lebih santai, lebih damai, namun sorot matanya tetap tajam. Ia keluar dari mobil dan berjalan mendekati Rian. Amandais Rian. Suaranya para rasa benci, sesal, dan sedikit sisa cinta yang aneh bercampur aduk di dalam dirinya. Aku mohon jangan lakukan ini. Ambillah perusahaannya, ambillah uangnya. Tapi rumah ini satu-satunya yang tersisa. Amanda menatapnya tanpa ekspresi. Dulu ini juga satu-satunya yang tersisa bagiku, Rian. Ini adalah peninggalan ibuku dan kamu merampasnya dariku tanpa berkedip. Ia melirik ke arah barang-barang Rian yang menumpuk di halaman. Kelihatannya kamu punya lebih banyak barang daripadaku saat aku pergi dulu. Aku hanya punya satu tas jinjing kecil. Rian jatuh berlutut. Semua kesombongannya telah luntur, hanya menyisakan keputusasaan yang murni. Maafkan aku, Amanda. Aku salah. Aku mohon maaf. Amanda menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan kehampaan. Pria yang dulu ia puja dan takuti ini ternyata begitu rapuh dan menyedihkan. Balas dendamnya sudah selesai, tetapi tidak ada rasa sukacita di sana. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa semuanya telah berakhir. Ia mengambil napas dalam-dalam lalu menatap lurus ke mataan yang berlinang air mata. Ia mengucapkan kalimat itu bukan dengan kemarahan atau kebencian, tetapi dengan nada yang datar dan final. Seperti seorang hakim yang membacakan vonis yang tak terhindarkan. Kalimat yang sama persis dengan yang pernah Rian lontarkan padanya di depan gedung pengadilan. Nikmati hidupmu jadi seorang gelandangan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Amanda berbalik. Ia tidak menoleh lagi. Ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Rian yang masih berlutut di trotoar. Di tengah reruntuhan hidup yang ia ciptakan sendiri, karma tidak pernah salah alamat. Ia selalu menemukan jalannya pulang. Dan bagi Rian, ia baru saja tiba. Balas dendam terasa manis hanya sesaat. Setelah mobilnya menjauh dari sosok Rian yang berlutut di trotoar, Amanda tidak merasakan gelombang kemenangan yang ia bayangkan. Tidak ada sorak-sorai di dalam hatinya, tidak ada rasa puas yang meluap-luap. Yang ada hanyalah sebuah keheningan yang panjang dan dalam. Ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah memenuhi syarat wasiat ayahnya. Musuhnya telah hancur. Lalu apa sekarang? Perasaan hampa yang aneh mulai merayapinya. Pertempuran yang telah menjadi fokus seluruh hidupnya selama hampir setahun terakhir kini telah usai meninggalkannya dengan tujuan yang tiba-tiba hilang. Beberapa hari kemudian setelah rumah peninggalan ibunya selesai dibersihkan dan direnovasi ulang, Amanda memutuskan untuk mengunjunginya sendirian. Ia masuk ke dalam rumah itu. Kini kosong melompong, bersih dari semua jejak Rian. Gema langkah kakinya di lantai kayu yang dipel adalah satu-satunya suara. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain.
Disinilah dulu ia menata vas bunga setiap pagi. Di sudut itu, ia biasa menunggu Rian pulang kerja. Di dapur ini, ia menghabiskan ribuan jam memasak makanan favorit suaminya. Kenangan-kenangan itu muncul bukan sebagai luka, tetapi sebagai film bisu dari kehidupan orang lain. Ia menyadari wanita yang tinggal di rumah ini dulu, Amanda yang naif dan penuh cinta itu telah lama mati. Ia mati pada hari palu hakim diketuk. Ia duduk di tepi jendela di kamar tidurnya yang kosong, menatap taman belakang yang mulai ditumbuhi rumput liar. Kemenangannya terasa seperti sebuah kota yang berhasil ia rebut kembali. Namun, kota itu kini kosong tanpa penduduk. Ia telah mendapatkan kembali teritorinya, tetapi ia kehilangan dirinya yang lama dalam prosesnya. Apakah ini yang diinginkan ayahnya? Sebuah kemenangan yang terasa begitu sunyi. Malamnya ia tidak bisa tidur. Ia mencari Pak Wijaya dan menemukannya sedang membaca di perpustakaan mensah. Pria bijaksana itu seolah sudah tahu bahwa Amanda akan datang. Ia menutup bukunya dan menatap Amanda dengan tatapan kebapakan. Pertarungannya sudah selesai. Nona Amanda, Anda seharusnya beristirahat, kata Pak Wijaya lembut. Saya tidak bisa, Pak Wijaya, jawab Amanda sambil duduk di seberangnya. Saya menghancurkan Rian. Saya mengambil segalanya darinya persis seperti yang ia lakukan pada saya. Saya seharusnya merasa puas, merasa menang. Tapi mengapa? Mengapa rasanya begitu hampa? Pak Wijaya tersenyum tipis. Karena ayah Anda tidak pernah membesarkan seorang pembunuh. Nona, beliau hanya terpaksa harus mengajari putrinya cara untuk bertarung. Coba Anda pikirkan lagi apa tujuan sebenarnya dari syarat yang ayah Anda berikan? Amanda mengerutkan kening. Tujuannya untuk balas dendam bukan? Itu hanya kulit luarnya saja, kata Pak Wijaya. Balas dendam adalah umpan agar Anda mau memulai perjalanan ini. Tujuan yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. Ayah Anda tahu Anda memiliki kecerdasan, kekuatan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Tetapi semua itu terkubur di bawah peran Anda sebagai istri yang penurut. Jika beliau hanya mewariskan uangnya pada Anda, apa yang akan terjadi? Anda mungkin akan pergi ke luar negeri memulai hidup baru. Namun Anda akan selamanya membawa luka dan trauma sebagai korban. Anda akan selamanya menjadi wanita yang dihancurkan oleh mantan suaminya. Pak Wijaya mencondongkan tubuhnya sedikit. Syarat itu, misi untuk melawan Rian bukanlah tentang Rian sama sekali. Itu tentang Anda. Misi itu memaksa Anda untuk belajar tentang bisnis, memaksa Anda untuk menjadi kuat, memaksa Anda untuk berpikir strategis, dan yang terpenting memaksa Anda untuk menyadari nilai diri Anda sendiri. Ayah Anda tidak memberikan Anda sebuah senjata untuk menghancurkan seorang pria. Beliau memberikan Anda sebuah tungku api untuk menempa seorang ratu. Kehancuran Rian hanyalah produk sampingan dari proses kelahiran Anda yang baru. Penjelasan Pak Wijaya terasa seperti sebuah kunci yang membuka ruang rahasia di dalam pikiran Amanda. Ia akhirnya mengerti. Ini semua bukan tentang masa lalu dan balas dendam. Ini tentang masa depan dan pembangunan diri. Air mata mulai menggenang di matanya. Kali ini bukan air mata duka atau amarah, melainkan air mata pemahaman dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seorang ayah yang tidak pernah ia temui namun begitu memahaminya. Warisan terbesarnya bukanlah uang 150 miliar, melainkan versi terbaik dari dirinya sendiri yang berhasil ia temukan. Perasaan hampa itu mulai memudar, digantikan oleh sebuah kesadaran baru. Ia memiliki kekuatan, kekuasaan, dan sumber daya yang luar biasa. Untuk apa ia akan menggunakan semua ini sekarang? Setelah perangnya usai, ia teringat kembali pada keputusasaan di ruang sidang. Pada perasaannya yang begitu kecil dan tak berdaya karena tidak memiliki pengetahuan hukum dan uang untuk melawan. Berapa banyak wanita di luar sana yang mengalami hal yang sama? Berapa banyak wanita yang terjebak dalam perceraian yang tidak adil? Direbut hak-haknya oleh suami yang licik dan tidak punya siapa-siapa untuk menolong? Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Sebuah misi baru.
Bukan misi yang didasari oleh kebencian, tetapi oleh welas asih. Keesokan harinya, Amanda kembali ke ruang kerja ayahnya. Bukan lagi sebagai jenderal perang, tetapi sebagai seorang arsitek masa depan. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis. Ia tidak lagi menganalisis laporan keuangan musuhnya, melainkan merancang anggaran dasar untuk sebuah organisasi baru. Sebulan kemudian, di sebuah acara yang dihadiri oleh para jurnalis dan aktivis perempuan, Amanda secara resmi meluncurkan sebuah yayasan nirlaba. Yayasan itu ia beri nama Yayasan Pelita Kasih Ibu, sebuah penghormatan untuk wanita yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Tujuan yayasan itu sangat jelas. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan psikologi secara gratis bagi para wanita dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yang tidak adil. Di atas podium, Amanda berdiri dengan anggun. Ia tidak lagi memancarkan aura dingin seorang pembalas dendam. Kini ia memancarkan kehangatan dan kekuatan seorang pelindung. Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai seorang pebisnis, katanya dengan suara yang mantap dan jelas. Saya berdiri di sini sebagai seorang penyintas. Saya pernah merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah. Bagaimana rasanya merasa tidak berdaya di hadapan ketidakadilan. Kekayaan terbesar yang saya miliki bukanlah uang, tetapi pengalaman pahit itu. Dan saya akan menggunakan pengalaman itu beserta semua sumber daya yang saya miliki untuk memastikan tidak ada lagi wanita yang harus berjalan sendirian di dalam kegelapan. Pidatonya disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di antara hadirin, Pak Wijaya berdiri sambil tersenyum bangga. Amanda akhirnya menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Ia telah berhasil mengubah lukanya menjadi kekuatan dan kini ia menggunakan kekuatan itu untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Kemenangan atas Rian terasa hampa, tetapi kemenangan atas dirinya sendiri, kemenangan untuk menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar balas dendam terasa begitu penuh dan abadi. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Di bawah kepemimpinan Amanda, Suryo Capital tumbuh menjadi salah satu firma investasi yang paling disegani di Asia Tenggara. Bukan hanya karena keuntungan finansialnya yang meroket, tetapi juga karena reputasinya yang bersih dan komitmennya pada investasi yang etis dan berkelanjutan. Amanda membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang ahli strategi yang lihai, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner. Sementara itu, Yayasan Pelita Kasih Ibu telah menjadi mercuar harapan bagi ribuan wanita. Dengan tim pengacara terbaik yang digaji langsung oleh yayasan, mereka berhasil memenangkan ratusan kasus dan mengembalikan hak-hak wanita yang terampas. Nama Amanda Suryo tidak lagi hanya diasosiasikan dengan kekayaan, tetapi juga dengan keadilan dan pemberdayaan. Kehidupan pribadi Amanda pun menemukan keseimbangannya. Ia tidak lagi menutup diri. Ia menemukan cinta yang baru pada sosok seorang arsitek lingkungan bernama Bima, seorang pria yang tenang dan dewasa yang mencintai Amanda bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kecerdasan dan hatinya. Hubungan mereka dibangun di atas dasar saling menghormati dan mendukung. Sebuah hubungan sehat yang tidak pernah Amanda rasakan sebelumnya. Ia sering terlihat tertawa lepas. Senyumnya kini tulus dan tanpa beban. Amanda tidak hanya berhasil membangun kembali hidupnya, ia berhasil membangun sebuah kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bermakna. Suatu sore yang terik di sudut kota Jakarta yang padat dan kumuh, seorang pria kurus dengan seragam juru parkir yang lusuh meniup luitnya dengan lesu. Wajahnya kotor oleh keringat dan debu. Rambutnya menipis dan beruban dan sorot matanya kosong tanpa kehidupan. Pria itu adalah Rian. Setelah kehilangan segalanya, ia terpaksa harus bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan kasar apapun yang bisa ia dapatkan. Teman-teman lamanya menjauhinya dan keluarga pun enggan menolongnya karena malu. Ia hidup dari hari ke hari dalam sebuah penjara penyesalan yang ia bangun sendiri. Setiap malam ia dihantui oleh bayangan kesuksesan Amanda dan kebodohannya sendiri. Tiba-tiba sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti di dekatnya, menunggu mobil lain keluar dari slot parkir. Rian seperti biasa bergegas mendekat, berharap mendapatkan uang tip yang lumayan.
Ia mengetuk kaca jendela dengan sopan sambil membungkukkan badannya. Kaca jendela itu turun perlahan. Di dalam duduklah Amanda di kursi penumpang belakang. Ia sedang menelepon seseorang dan tawanya yang renyah dan bahagia terdengar memenuhi udara. Ia tampak begitu bersinar, begitu cantik, seolah berasal dari dunia lain. Di sampingnya duduk Bima yang tersenyum menatapnya dengan penuh cinta. Pandangan Amanda lurus ke depan. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Rian. Baginya, pria kurus dan kotor di luar jendelanya itu hanyalah seorang juru parkir anonim. Tidak lebih. Ia sudah begitu jauh melupakan masa lalunya hingga Rian benar-benar menjadi tidak terlihat baginya. Mobil di depan mereka bergerak maju dan mobil Amanda pun melaju perlahan meninggalkannya. Rian berdiri terpaku di tengah kepulan asap knalpot. Pemandangan beberapa detik itu, tawa bahagia Amanda. Tatapan cinta pria di sampingnya, kemewahan yang mengelilinginya, menghantamnya lebih keras daripada semua kebangkrutan yang ia alami. Itulah hukuman yang sebenarnya, bukan kemiskinan atau pekerjaan kasarnya. Hukumannya adalah harus hidup sebagai saksi bisu dari kebahagiaan wanita yang pernah ia hancurkan. Selamanya terperangkap dalam kesadaran bahwa semua itu seharusnya bisa menjadi miliknya jika saja ia tidak dibutakan oleh keserakahan dan kesombongan. Air mata panas yang penuh penyesalan mengalir di pipinya yang kotor. Adegan terakhir beralih kembali ke Amanda. Mobilnya tiba di mensah megah miliknya saat matahari mulai terbenam. Ia dan Bima berjalan bergandengan tangan menuju balkon yang menghadap ke kota. Langit di ufuk barat diwarnai dengan gradasi jingga merah dan ungu yang indah. Pemandangan yang indah, bisik Bima sambil merangkulnya. Amanda tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Ia tidak lagi menatap ke belakang, ke arah kota yang menyimpan masa lalunya yang kelam. Tatapannya lurus ke depan, ke arah cakrawala yang tak berbatas, ke arah masa depan yang cerah. Ia telah melewati malam yang paling gelap, berperang dalam badai yang paling dahsyat, dan kini ia berdiri tegak di bawah cahaya matahari terbitnya sendiri. Ia bukan lagi seorang korban, bukan lagi seorang pembalas dendam. Ia adalah seorang ratu yang telah membangun tahtanya sendiri, bukan dari emas atau permata, tetapi dari air mata, kekuatan, dan harapan. Dan kerajaannya bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang kedamaian yang akhirnya berhasil ia raih.